Kalau yang selama ini yang saya lakukan memang personal ya, pendekatannya itu sangat berbeda dengan orang yang jualan mass product, misalnya furniture atau apa gitu kan. Malah saya tuh nggak ada pengalaman yang seperti itu. Saya memang pengalamannya dari awal itu barang dari industri kreatif yang itu limited edition atau custom, dan tidak dibikin banyak. Apalagi yang boneka ini malah satuan, satu orang pesan satu, nggak bikin mass atau nggak bikin banyak seperti itu. Makanya salah satu cara pendekatan saya adalah ketika kenalan ya kenalan secara personal, nggak pernah ngomongin dagangan itu, nggak pernah ngomongin dagangan. Jadi ngobrol mengalir aja, obrolan tentang yang tadi yang saya ceritakan, yang sekarang lagi hot ya karena seluruh dunia kena pandemi seperti ini ya, kita tanya jawab tentang itu, gimana itu COVID di sana seperti apa, penanganannya seperti apa, lockdown nggak, nah kayak gitulah. Itu nanti lebih akrab karena kita mengalami kesamaan nasib ya, kesamaan nasib. Yang pertama itu, kemudian yang kedua saya mencoba masuk sampai ke budayanya, benar-benar saya pelajari gitu. Bahasanya, budayanya, kemudian ketika misalnya di Jepang itu saya riset juga boneka di Jepang itu kayak apa tuh, sampai ke boneka yang serem di Jepang itu apa sih bedanya sama boneka di Indonesia kayak apa ini, yang di Hollywood misalnya itu seperti apa boneka-boneka, ada yang boneka biasa, ada yang boneka serem, yang apa itu yang lagi ngehits apa, seperti itu saya riset semuanya. Jadi nggak ngasal kemudian kenalan jualan, nggak seperti itu. Itu memang tahapnya nggak instan ya, bukan hal yang instan. Sama seperti kalau di Thailand itu malah saya berkesempatan untuk kesana 2 kali, ketemu dengan kenalan-kenalan saya yang lewat Instagram itu, ketemuan di sana, ngobrol-ngobrol, kemudian bekerja sama antara apa itu, saya mencoba masuk industri kreatif yang di Indonesia yang bisa dibawa ke sini apa, seperti itu. Jadi ngobrolnya benar-benar secara personal, dan mereka lebih suka ketika kita banyak ngerti juga, misalnya yaitu tadi tentang budayanya. Saya tahu loh Songkran itu ya, apa itu tahun barunya Thailand yang pesta tembak-tembakan pakai air itu, saya ngerti, kemudian saya ceritai, saya ngerti loh itu pesta air itu, kayak mereka seneng, kamu kok ngerti, nah seperti itu mereka seneng. Kadang-kadang mereka balas juga ngomong terima kasih ya, kok ngerti terima kasih kan, gak ngerti, saya juga mempelajari bahasa Indonesia gitu. Itu saling mengerti bahasanya itu jadi menarik, kemudian ngerti budayanya itu jadi lucu. Mereka juga yang dikenal kayak Bali, Borobudur itu apa itu wihara Buddha terbesar di dunia kayak gitu ya, kita sedikit bangga juga ya, bangga Indonesia dikenal ininya, icon-iconnya dikenal sampai bahkan ketika apa itu boneka Kuprit ya, boneka Kuprit ini kemudian kan endorse-nya artis Thailand endorse, kemudian banyak yang komen itu namanya batik ya yang dari Indonesia ya, seperti itu langsung masuk, karena karakter Kuprit kan karakter saya ya, pakai blangkon, pakai itu jas seperti itu, kacamata bolongnya juga sama gitu, bener-bener ini maskot yang selalu saya bawa, nggak pernah ketinggalan gitu. Jadi gitu Bu. Berarti pendekatan personal dulu ya Mas Kuprit ya? Iya, customer Indonesia pun juga sama, saya ke customer Indonesia itu sama seperti itu, menyapa, hal yang paling praktis misalnya menyapa follower itu disapa, jangan didiemin aja kayak di Instagram itu ada yang follow itu langsung kita chat, ini dapat info dari mana, kadang tak tanya kayak gitu, oh tadi googling mas, nyari boneka, ketemu Instagramnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin itu kita jalin komunikasi, dan di awal itu nggak usah ngomongin soal dagangan ya, ngobrol aja biasa, nanti lama-lama orang itu seneng, tertarik dengan kita, nyambung ngobrolnya, udah itu dagangan itu nyusul, nanti bisa masuk pasti. Biasanya kan kalau saya memang mengarahnya ke anak-anak milenial itu kan banyak yang di Instagram. Kalau kita di Instagram begitu ngobrol kan otomatis mereka akan membuka profil dan melihat-lihat galeri yang ada di sana, kemudian mereka sendiri yang akan nanya. Itu kadang sekali kita chatting langsung bisa nanya-nanya seperti itu. Ada juga yang butuh misalnya contoh misalnya apa itu mock up, bisa nggak dikirim ke sini, ya udah saya kirim, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan apa ya, yang jelas mereka senang ngobrol, berkomunikasi, apalagi kita ngerti dengan budayanya atau bahasanya, itu nanti pasti akan kayak produk yang kita jual itu mereka juga akan tertarik.
ada yang cepat juga ada yang butuh waktu juga. Rata-rata berapa lama tuh Mas Kuprit? Ya nggak lama-lama Mas, kalau kita misalnya antara begitu ngobrol tapi ya nggak langsung artinya kita ketemu di sini atau mereka yang menemukan kita ngobrol langsung deal itu enggak, nanti itu katakanlah selama 1 minggu interaksi atau mungkin beberapa hari seperti itu. Hitungannya ya ada beberapa hari. Pada dasarnya kan orang itu nggak suka diiklani, tapi suka membeli gitu. Sama kayak orang Indonesia kan juga sama, nggak seneng diiklani itu nggak seneng. Tapi kalau membeli itu seneng. Makanya pendekatan saya itu kalau nanti mungkin Bu Dini bisa melihat, kalau mau kontak saya juga ada di Instagram saya ya, ada ide aja. Instagramnya ada ide aja. Di sana kalau dilihat isinya ya konten komiknya Kuprit semuanya. Tapi kalau di swipe gitu ada produk-produknya boneka custom seperti itu. Jadi orang itu tertarik untuk membuka Instagram saya karena ada kontennya. Kalau pengiriman ya pertama kita memanfaatkan yang ada di Indonesia kayak misalnya pos seperti itu, atau mungkin yang ditunjuk teman-teman di sana kayak di Thailand itu misalnya mereka ada ekspedisi sendiri yang ada buka cabang di Indonesia seperti itu. Jadi kita tergantung yang ada di sini aja. Kita perlu yang namanya literasi digital. Yang namanya Google itu mencatat amal perbuatan online kita ya. Itu mencatat amal perbuatan online. Jadi apapun yang kita tulis itu kan terrekord. Nggak akan hilang kalau kita nggak menghapus. Makanya dari awal bikin usaha, saya menulis itu. Dari 2008 itu saya nulis. Ada ide aja produknya, kaos plesetan, kemudian ada boneka custom itu saya tulis. Ada nomor WA dan sebagainya. Akun media sosial, Facebook, Instagram. Sampai yang paling ngehit sekarang TikTok seperti itu pun kemudian saya tulis, dan itu diinformasikan secara konsisten. Jadi bikin cerita, di bawahnya ada kontaknya. Nah, cerita ini kan mengandung kata kunci. Kata kunci ini yang akan nyantol di mesin pencari. Jadi setiap kali cerita bikin headline, bikin judul cerita atau blog misalnya, itu memuat kata kunci. Produsen boneka custom di Solo misalnya kayak gitu. Nanti begitu orang nyari boneka custom satuan, ya udah itu. Mungkin halaman ranking 1, 2, 3 atau berapa itu milik saya. Di halaman 1 untuk kata kunci tertentu, mungkin boneka custom satuan atau custom boneka satuan atau boneka profesi. Berarti memang kita harus spesifik di situ kan ya, Mas Kuprit ya? Iya, jadi spesifik dan tidak menyimpang jauh. Kalau menyimpang jauh dibikinkan website sendiri. Kayak misalnya tadi boneka sama coklat kan mungkin agak berbeda. Ini saya bikin sendiri-sendiri websitenya. Okay. Instagramnya pun mungkin sendiri-sendiri. Jadi tidak jadi satu. Karena kategorinya berbeda. Nanti kayak Google itu kan bisa pusing. Google itu pengennya yang satu spesifik. Kaos ada sendiri websitenya, boneka ada sendiri, coklat saya ada sendiri juga. Saya sendiri-sendirikan. Itu kebiasaan ya. Dan awalnya mungkin saya tidak mentarget untuk 1 minggu harus posting ya, enggak. Tapi lama-lama karena kebutuhan dan ini karena harus optimasi, jadi ada admin yang saya minta untuk kamu update seminggu sekali aja nggak apa-apa, yang penting website saya itu ada update-annya seperti itu, khusus untuk website. Kalau untuk Instagram kebetulan masih saya sendiri ya, yang setiap kali ada produk tak foto tak upload gitu aja. Yang penting itu konsisten. Terus main hashtag sama kata kunci. Kalau di online intinya cuma itu. Kuncinya itu di fast respon itu tadi. Karena kan orang itu online itu kan cepat sekali berpindah ke lain HT ya. 2 menit ya dibalas itu kan nyari yang lain Mas. Nyari yang lain. Jadi memang waktunya itu terbatas kalau apalagi e-commerce yang sudah ada fasilitas kayak chatnya seperti itu kan langsung. Chat itu langsung harus kita balas cepat-cepat.